Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua, Sobat JKN dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dari BPJS Kantor Cabang Tapak Tuan dalam program BPJS On Air. Oke. Jadi untuk hari ini kami kembali membahas tema kita yang minggu lalu ya, yaitu tentang skema sharing iuran JKN ya. Mari kita menjawab pertanyaan dari Sobat JKN semua. Terlebih dahulu pemateri kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang tema kita hari ini. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Kak. Halo Sobat JKN semua, perkenalkan nama saya Fani. Saya petugas pelayanan dari kantor cabang Tapak Tuan. Salam kenal. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, jabatan Kakak kan sebagai frontliner, itu gimana nih Kak? Frontliner itu adalah garda terdepan ya setelah security. Jadi setelah teman-teman nanti apabila datang ke kantor BPJS itu nanti akan jumpa dengan security, kemudian berjumpa dengan kami para petugas frontliner yang akan membantu semua permasalahan atau keluhan peserta JKN semua. Jadi kalau misalnya ada masalah administrasi atau mau mendapatkan informasi atau penanganan pengaduan, itu akan kita bantu oleh petugas frontliner. Seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang pernah ya datang ke kantor BPJS, kasih tahu ya yang bagian frontliner itu bagian pelayanan yang di depan ya Kak. Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi kita akan membahas program skema sharing iuran JKN yang akan dibahas tuntas ya oleh Kak Fani. Nah, mungkin sebelumnya nih Kak, dari program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kita kenal dengan JKN ini, kan hadir ya untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun kan dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak sekali peserta yang mengalami kesulitan nih Kak. Kesulitan yang dalam membayar iuran atau JKN-nya tidak aktif gitu. Nah, di sisi lain juga keberlangsungan program JKN ini merupakan salah satu memerlukan ya partisipasi oleh seluruh sobat JKN semua untuk melakukan pembayaran iuran ini secara teratur gitu dan tepat waktu ya. Oke, jadi salah satu upaya yang dilakukannya yaitu melalui tema kita hari ini, yaitu program skema sharing iuran JKN, yaitu mekanismenya itu kolaboratif ya, yang melibatkan berbagai pihak dalam membantu pembayaran iuran peserta tersebut. Nah, jadi dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak peserta yang dapat mempertahankan kepesertaannya tetap aktif. Betul. Mungkin kita tanya jawab dulu Kak seputar tema kita hari ini. Boleh. Ini sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan program skema sharing iuran gitu ya. Untuk program skema sharing iuran sendiri ini merupakan suatu mekanisme pembiayaan iuran JKN yang dilakukan secara bersama-sama antara peserta dan juga pihak lainnya yang terlibat sesuai dengan ketentuan dari program. Gunanya untuk saling menjaga status keaktifan peserta, seperti itu. Ya, mungkin dari program skema ini Kak, apa nih Kak yang mengapa program ini sangat diperlukan gitu Kak? Tentu saja program ini sangat diperlukan karena masih terdapat peserta-peserta yang terkendala ekonomi tentunya yang kesulitan untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara pribadi. Makanya kita buat ada skema sharing iuran ini, diharapkan status kepesertaan semua peserta itu akan terus aktif agar mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti itu. Mungkin dari mengapa diperlukan itu apa sih Kak tujuan dan manfaatnya gitu Kak dari program ini? Manfaatnya tentu saja agar status kepesertaannya tetap aktif. Karena kenapa? Apabila status kepesertaan itu aktif, maka akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian juga terhindar dari risiko-risiko kehilangan perlindungan kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Juga dapat membantu meringankan beban pembiayaan iuran, memberikan rasa aman saat kita membutuhkan pelayanan kesehatan. Gitu. Jadi kan program ini kan ada juga sebagian penyelenggaranya gitu ya Kak, atau pihak-pihak yang ikut berpartisipasi gitu ya Kak. Jadi apa nih Kak keuntungan dari pihak-pihak yang sudah berpartisipasi nih Kak?
Program ini menjadi bentuk kontribusi yang nyata ya dalam mendukung keberlangsungan program JKN ini sendiri dan juga meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat budaya gotong royong di kalangan masyarakat gitu. Jadi dalam proses program skema ini maksud bagaimana nih Kak? Maksudnya adanya prinsip gotong royong nih Kak? Jadi maksud dari prinsip gotong royong sendiri adalah adanya kontribusi bersama atau saling bahu-membahu dalam membayar iuran JKN demi peserta itu dapat mempertahankan aksesnya terhadap layanan kesehatan apabila membutuhkan gitu. Jadi untuk mengetahui nih Kak, bagaimana caranya mengetahui informasi lebih lanjut nih Kak tentang skema iuran JKN? Apabila teman-teman semua ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai skema sharing iuran, itu bisa melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui BPJS Care Center 165, melalui mobile JKN juga bisa ya. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk program skema iuran JKN ini sangat-sangat luar biasa ya Kak. Betul. Semangat gotong royong semuanya tertolong. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman semua, program skema sharing iuran JKN ini merupakan suatu wujud nyata ya semangat gotong royong untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, jadi Kak, mungkin dari teman-teman semua nih kan banyak sekali sekarang yang nggak tahu nih Kak, pertanyaan umum sekali pasti itu. Kak, gimana sih Kak cara mengaktifkan JKN yang tidak aktif lagi? Kalau misalnya mau mengaktifkan kembali itu sebenarnya gampang, boleh mengunjungi kantor BPJS terdekat atau dengan menghubungi Pandawa juga bisa ya. Nomornya ada di... Iya, nomornya yang di atas, nanti di save aja. Selain administrasi, kita juga ada informasi, teman-teman mau mengetahui status BPJS Kesehatan yang aktif atau enggak, bisa juga melalui Pandawa. Jadi sekarang kalaupun enggak ke kantor, boleh melalui online ya Kak? Betul, semua sudah serba simpel ya. Sudah zaman digitalisasi, semuanya kita proses dengan mudah dan cepat. Ya, betul sekali. Ya. Oke teman-teman semua, mungkin sudah banyak sekali yang bertanya ya Kak di kolom komentar. Ini udah beberapa, mungkin kita jawab aja Kak ya. Boleh. Oke, kita mulai dari Mas Sul. Oke. Mas Sul yang pertama ya? Iya, saling pertama Kak. Scaling apa bisa pakai BPJS Kak? Nah, untuk terkait dengan hal-hal yang dijamin atau penyakit-penyakit yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu sebenarnya BPJS Kesehatan itu mengakomodir semuanya tapi sesuai dengan indikasi medis atau ketentuan dari dokter. Jadi tergantung lagi apakah kita itu tidak bisa menjamin yang berbentuk atau berbaur keestetikaan atau kecantikan, itu kita nggak bisa akomodir atau tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Namun selama semuanya itu berdasarkan indikasi medis ataupun ketentuan dokter, BPJS Kesehatan akan tetap menjamin gitu. Begitu ya Mas Sul. Oke. Lanjut Kak, dari Kak Fatima. Kak, dari BPJS daerah ganti ke Mandiri apa harus ke kantor dulu atau dan harus ada SE-nya Kak? Dan enggak, dan harus sekaka maksudnya nih. Jadi seperti ini ya Kak Fatima ya. Untuk melakukan perubahan peserta menjadi mandiri itu sebenarnya bisa melalui Pandawa nomornya di atas atau bisa juga melalui aplikasi mobile JKN. Dan tentu saja untuk pendaftaran peserta menjadi mandiri itu wajib 1 KK. Ya, jadi tidak bisa hanya peserta itu sendiri gitu. Oke, begitu ya Kak Fatima. Jadi bisa melalui Pandawa aja Kak ya? Iya, bisa juga melalui mobile JKN juga bisa. Lanjut Kak, dari Raihan Elwardah. Halo Kak, pindah Vaskes ACC-nya tanggal 1 Juli, berarti sekarang berobat di Vaskes sebelumnya. Siapa dia yang tanya? Dari Raihan Elwardah. Ini kayaknya pindah Vaskes nih Kak. Pindah Vaskes. Nah, jadi pemindahan Vaskes itu dia tidak bisa langsung digunakan pada bulan yang sama ketika perubahan. Jadi pemindahan Vaskes itu akan mulai efektifnya per tanggal 1 bulan depan. Jadi kalau misalnya Masnya melakukan perubahannya itu di bulan Juni, maka mulai efektifnya itu di tanggal 1 Juli.
Nah, apakah Masnya bisa berobat bulan Juni ini di puskesmas yang baru atau vaskes yang baru, itu semuanya sebenarnya bisa aja berobat di luar dari puskesmas yang terdaftar itu sebanyak 3 kali kunjungan. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Begitu ya, Pak Raihan Elwardah. Oke. Lanjut nih Kak, dari Raif. Mau tanya Kak, anak saya punya BPJS tapi di aplikasi JKN-nya masih by Nyonya. Bisa dipakai atau harus diganti dulu Kak namanya? Nah, kalau misalnya memang sudah membuat kakak baru, alangkah lebih baiknya agar dirubah dulu, divalidasi datanya sesuai dengan data Dukcapil. Nah, kalau misalnya memang tidak ada kesempatan untuk merubah kakak yang terbaru, berobat dengan menggunakan by Nyonya juga sudah bisa. Begitu ya, Pak Raif nih. Oke. Lanjut Kak, dari Rinosa. Kak, lahiran sesar atau normal itu di cover BPJS nggak Kak? Iya, terkait dengan lahiran sesar ataupun normal, segala bentuk yang berdasarkan indikasi medis atau ketentuan dari dokter, kita semua akan tetap jamin ya, asal bukan atas permintaan sendiri. Begitu ya Kak Rinosa. Jadi JKN ini banyak sekali menanggung. Iya, kita menanggung semuanya, tapi harus berdasarkan indikasi medis. Tidak bisa atas permintaan sendiri. Begitu ya Kak Rinosa. Oke Kak, lanjut dari Devi. Oke. Kak, cara mengalihkan BPJS perusahaan jadi BPJS mandiri ini gimana Kak? Iya, perubahannya tetap sama. Kalau misalnya kakak cek dulu apakah kakak masih aktif statusnya menjadi BPJS yang ditanggung oleh badan usaha. Kalau seandainya masih aktif, maka tetap bertahan menjadi tanggungan dari badan usaha tersebut. Namun apabila memang sudah tidak bekerja lagi, maka untuk peralihan ke mandiri kakak bisa lakukan melalui Andawa, nomornya ada di atas, atau lewat aplikasi mobile JKN juga bisa. Oke, begitu ya Kak Devi. Oke Kak, lanjut dari Afrili Furniture. Oke. Kak, kalau mau ngubah tanggal lahir KJP biar sama di kakak gimana ya Kak? Maksudnya KJP. Mau rubah tanggal lahir KJP, maksudnya gimana tanggal lahir KJP-nya Kak? Coba dikonfirmasi ulang ya Kak Afrilia, maksudnya gimana kalau misalnya mau rubah tanggal lahir. Kita nggak ngerti nih maksudnya KJP itu apa. Coba dikonfirmasi kembali ya. Iya, gitu ya Kak Afrili. Coba dibilang lagi ya Kak, KJP itu apa maksudnya gitu ya. Oke, selanjutnya Kak dari Fendi. Kak mau tanya nih, apa perusahaan itu wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan? Nah, mohon maaf sekali Mas Fendi, di sini kita adalah BPJS Kesehatan ya. Jadi segala hal yang berbaur dengan BPJS Ketenagakerjaan kita kurang tahu ya. Mas Fendi ini kurang fokus dia. Kita ini ada BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Iya.